nggak bisa merubah warna lagi ya. Nah, supporting free trade, ya, oke, bisa ya, Pak ya, saya stop share dulu ya. Dia ngeheng deh. Hmm. Ya, yang dibincangkan di sini adalah perdagangan bebas ya. Kok nggak mau ya? Nggak mau berubah. Nah, dah. Free trade is out of fashion. In rich countries, it has been blamed for job losses. Banyak kehilangan pekerjaan gara-gara free trade. And all but abandoned. Dan semuanya itu akhirnya ditinggalkan oleh pembuat kebijakan. Abandoned, ditinggalkan oleh pembuat kebijakan. Ya pemerintah misalnya ya. Tidak lagi mendukung kepada perdagangan bebas. Over the past century, ya di abad belakangan ini, 100 years, trade had been increasing. Perdagangan ini sudah meningkat as a percentage of entire global economy. But this peak memuncak pada saat krisis finansial global dan sekarang menurun katanya. Ya, ya. Apa yang meningkat? Free trade tadi. Ya. This is true for Indonesia as well, where trade has dropped. Menurun juga ya. Ini predikatnya. Ketika perdagangan itu di sini has dropped from 59% ya, dari 59% di tahun 2008 menjadi hanya tinggal 40%. Jadi jauh yang menurunnya. Ya, dari 50 ke 49. Ya, jadi sekitar 19 ya persen menurunnya. Ya, dukungan terhadap atau orang melakukan free trade atau negara-negara melakukan free trade. This is regrettable. Regret. Apa regret itu kita artikan di sini adalah regret di sini menyesal gitu ya, ya. Yang disayangkan. Because ensuring freer trade turns out to be one of the world's best development policies. Kebijakannya, ya. Karena itu merupakan katanya perdagangan bebas itu disebut dengan the world based development policies. Kebijakan perkembangan yang paling baik di dunia. Ya, supaya jangan negara kaya semakin kaya, negara miskin jangan semakin miskin. Jadi dibuatlah perdagangan bebas itu. Diatur tapi ya. It has been known, pasif ya. It has been known. Ya, sudah diketahui. For centuries, the trade lives. Jadi perdagangan itu mengangkat incomes because it allows a nation to specialize and produce effectively what it does best. Satu penelitian katanya, ya, menemukan that trade make us all 20% richer, meaning the countries on average have incomes more than 1/4 higher compared to a world without trade. Menyebutkan dengan negara yang kaya tadi itu ya. Nah, rata-rata penghasilan itu 1/4 lebih tinggi. 1/4, 1/4, 1/4 lebih tinggi dibandingkan dengan negara tanpa adanya perdagangan bebas tadi. The trade doesn't just lift average incomes. It also helps. Nah ini, it also helps lift, membantu mengangkat the world's poor out of abject poverty. Jadi mampu mengangkat negara miskin yang benar-benar miskin banget gitu. Ya, abject ya, miskinnya terhina sekali saking negara itu miskin ya. Susah cari makan, kelaparan ya di tempat tersebut. One of the most cited recent studies finds that the incomes of the poorest, jadi pendapatan dari negara-negara miskin itu ya 20% grow as fast as the average. Jadi eh, bertambah baik ya. Nah, penghasilan di negara miskin itu 20% dengan
diberlakukannya perdagangan bebas itu. Nah, ada dampak bagusnya juga ya. Coba kita lihat paragraf kedua sedikit lagi. Paragraf kedua. Nah ya, nyinggung apa ini dia paragraf kedua? We have seen this clearly in the world's two most populous nations. Nah, jadi dia ingin menyoroti katanya. Dia ingin mengamati, melihat. Nih, ini untuk ketiga ya. Dia sebagai predikatnya. Dengan jelas bahwa ya dua negara yang populasi penduduknya paling banyak di dunia, yaitu Cina dan negara India. As China's trade soared, ketika perdagangan di Cina itu soared, melonjak ya, soared, itu increased, improved, ya, incomes rose, ya, income-nya, pendapatannya juga naik 7 kali lipat, sevenfold, and extreme poverty decline from 28% to near zero today. Hebat ya. Kemiskinannya berkurang dari 20%, bahkan sudah di angka 0 kemiskinannya, angka kemiskinan di situ. Karena perdagangan di situ meningkat. Dan income juga naik 7 kali lipat setiap kepala keluarga misalnya. India, apa yang terjadi dengan India? Has experienced, nah ini, juga sudah mengalami, has diikuti kata kerja bentuk ketiga, juga sudah mengalami a similar, mirip nih, if more muted trajectory. Muted itu kan yang diredam ya, redam. Trajectory itu lintasan perdagangan tadi. When tariffs, ketika tarif itu dikurangi from a stifling, ya, oke, 56% tahun 1990 menjadi 6% tahun 2020 tarif perdagangannya. Average incomes rose almost fourfold, 4 kali lipat, and extreme poverty decline from 22% menjadi 1,8%. Kalau di China tadi bahkan 0 ya, seperti zero emission ya. Ya, we have seen similar trajectories for other fast growing countries like. Begitu juga yang terjadi di Korsel, Chile, Vietnam. Prosperity from trade really is shared. Jadi kemakmuran dari perdagangan ini ya betul-betul dibagi gitu. Tidak hanya untuk rich country saja atau negara-negara maju saja, negara-negara maju saja, tapi dia betul-betul is shared, dibagi. Prosperity itu kemakmuran. Coba kita lihat sekarang paragraf yang ketiga. Kebetulan di sini ada yang underlined, yang di garis bawah. It is little wonder then that achieving free trade, ya ada sedikit tanda tanya ya. Nah, bahwa untuk meraih perdagangan yang benar-benar bebas is one of the promises that world leaders have signed up. Jadi pernah sebenarnya free trade itu untuk semua negara, tidak melihat dia negara berkembang, maju dan miskin, bahwa ada perjanjian, ya, pemimpin-pemimpin dunia have signed up, sudah menandatangani for with the so-called, apa yang disebut dengan SDGs itu, Sustainable Development Goals sampai 2030. Unfortunately, the world is failing on this promise. Gagal menjalankan ini. And on most other promises. It is not secret why the leaders menjanjikan, para pemimpin juga menjanjikan. Nah, di sini ya kita lihat predikatnya adalah promised. Nah, menjanjikan bentuk kedua ya. Kalau yang tadi ini is ya. Nah, predikatnya di kalimat yang asal. Kemudian have signed up. Sudah menandatangani. Nah, ya. Menandatangani apa? Perjanjian yang terkait dengan memberantas kemiskinan. Ya. Kan di dalam SDGs ini ada lebih kurang 17 yang digarap dia. Jadi tujuan-tujuan perkembangan berkelanjutan itu lebih kurang ada 17. Ada bagian kesehatan, pendidikan, tentang ekosistem, tentang ya perdagangan bebas juga ada di situ. 17 macam pokoknya yang sedang ditingkatkan sampai 2030. Sejak KTT G20 kemarin di Bali, ya.
Unfortunately, the world is failing on this promise and on most other promises. It is no secret why para pemimpin dunia tersebut menjanjikan everything to everyone. And the list of promises runs to 169 targetnya. Ya. Having 169 priorities is like having none at all. The list has plenty of core target. Plenty itu banyak ya. Ya. Jadi list yang dibuat itu sudah mempunyai banyak target inti, such as increase trade, meningkatkan perdagangan, antara lain ya. The eradication of infant mortality, bagaimana pemberantasan tingkat kematian pada bayi, better schooling, sekolah yang lebih baik berarti pendidikan ini, and the elimination of war, bagaimana menghentikan perang, and climate change, dan seterusnya. Pokoknya kalau nggak salah saya ada lebih kurang yang disorot itu 17 ya pada SDGs ini. Sustainable Development Goals ya dibahasnya. But simultaneously it includes secara simultan ya. It includes well intentioned but ya. Diambil lagi sedikit ini. Oh, nggak banyak ya ini ya. Iya. Much more peripheral targets. Ya, sebentar. Memang ada beberapa kosakata yang jarang kita pakai atau ya termasuk kosakata yang mungkin baru sekarang kita lihat misalnya atau kita pakai begitu ya. Sebentar ya. Oke. Di sini ada kata peripheral targets. Ya, ada kata peripheral. Kalau target sudah tahu ya. Peripheral target itu nah, ya peripheral. Target yang menjadi suatu keharusan gitu ya. Nah, suatu yang ya harus gitu apa ya namanya ya, target yang sesuatu yang mutlak gitu ya, harus ya. Peripheral ini. Ya. Nah, target apa saja ada di sebelah kanan ya. Ya, ada di sebelah kanan ya. Yaitu bagaimana mendorong mendaur ulang, more urban parks, lebih banyak ya taman-taman untuk ya untuk urban tadi, orang urban tadi ya dibawakan teman-teman, and promotion all of styles, promosikan gaya hidup in harmony with nature, jadi bersinergi dengan alam gitu ya. New peer reviewed research shows why more trade should be at top of the global agenda. Jadi ada beberapa target sih katanya di sini ya. Nah, recycling sudah tahu ya, mendaur ulang, more urban parks dan seterusnya. Kemudian bagaimana meningkatkan gaya hidup kita, ya kita itu bersinergi atau kembali ke alam lah gitu ya. Nah, new peer-reviewed research shows why more trade should be at top of the global agenda. The research takes yeah, into account the problems of job losses highlighted by rich world politicians. Yeah. It maps out how much additional cost freer trade imposes on these workers through losing their jobs, needing to reskill, often to lower paying jobs or leaving the job market altogether. Di sini ada paralel ya. Ada or di situ, ya. Maka di sini pakai ing ya, needing, membutuhkan ya skill yang diulang-ulang terus ya, ya. Or leaving. Nah, akhirnya atau mereka meninggalkan the job market mereka. Ya, bisa ada dua alternatif di situ. Ya, jadi ini sangat ekonomi sekali ya teksnya ya. Iya. Kita lihat pertanyaan nomor 1 ya, ya. Ya, pertanyaan nomor 1. Which of the following best restates the underlined sentence in paragraph 3? Oke, hapus dulu ini. Ini agak naik harusnya ya karena mau menampilkan ya. Ibu lagi ini pertanyaan nomor 1 atas ya. Kemudian yang di underline tadi pada ada ya paragraf ketiga. Nah,
Kalau dia di underline ya untuk buat kita ya. Tapi kadang-kadang ada menyebutkan in the second sentence, paragraph one, in text one yang double text. Nah itu agak mikir kita. Bisa keambil sekian waktu tuh di situ. Ya, bisa keambil sekian waktu tuh di situ. In the second sentence, paragraph one, text one. Nah, itu kan agak mikir kita ya. Tapi kalau dia sudah digariskan langsung kita menuju itu gitu. Itu strategi juga tuh dari oleh si pembuat soal. Ya mereka, ya enggak? Nah, jadi tahun waktu pandemi digaris dia nih, 2020, 2021 kalau nggak salah saya. Digaris oleh dia. Tapi kadang-kadang di quote juga dimasukkan dalam quotations ya, dalam instruksi soal. Nah, seperti itu. Ya, oke. Jadi pemahaman apa yang ditanya pada instruksi kalimat soal eh, sepertinya itu terus yang diulang ya, karena yang ditanyakan kan nggak akan bergeser jauh ya, tidak akan bergeser jauh ya. Which of the following best states? Di sini ada kata best, ada adjektif, dari states menyatakan ulang ya, ada kata re. States menyatakan ulang. Kalimat yang digaris pada paragraf ketiga sudah Ibu tampilkan di sini. It is little wonder. Little wonder. Itu ada kata wonder. Ya. Little wonder berarti sedikit rasa takjub ya. Ya bisa ya. Wonder itu takjub. Then that achieving fair trade. Bagaimana meraih perdagangan yang lebih bebas tadi. Is one of the promises. Jadi satu yang dijanjikan oleh pemimpin dunia di G20 kemarin. Dan mereka sudah menandatangani ya apa yang mereka sebut SDGs dalam bidang perdagangan tadi untuk menjelang sampai tahun 2030. Jadi ya, sedikit rasa takjub seperti itu. Maka mana yang restate sama dengan kalimat yang digaris bawahi? Predikat A, has been ya. Nah, yang biru ini predikat has been. Karena an issue ini adalah kata benda. Ya, ya. Predikat B have not had ya. Ya. Have not had predikatnya. Ya. Sudah tidak mempunyai ya dampak positif ya. Predikat C is. Predikat D has been limited. Predikatnya sudah dibatasi, sudah terbatas. Predikat E is only for developed. Ya. Is only saja. Boleh. Hanya untuk, is only for negara-negara maju. Nah, berarti nomor satu jawabannya jelas yang C ya. Harus free trade ini di depannya. Ya. Obtaining freer yang lebih bebas. Free trade, which is an agreement. Di mana itu suatu perjanjian dalam SDGs oleh pemimpin-pemimpin dunia is one way for countries to become prosperous and welfare. Jadi salah satu cara banyak negara untuk menjadi makmur dan sejahtera. Nah, itu adjektif ya. Prosperous itu makmur, welfare itu sejahtera. Kalau kemakmuran yang menjadi kata benda ya, prosperity ya. Nah, jadi yang betul adalah cacing. Achieving itu kan achieving. Achieving ini kan sama dengan obtaining. Ya Kak? Nah, seperti itu. Jadi digeser-geser saja dia. Ya, kata kerjanya digeser-geser saja. Ya. Yang E ini apa sih lanjutannya ini? Kayak ada yang terpotong deh. Coba yang E ya. Ibu ambil dulu tadi yang E. Ini yang E itu yang ini, yang utuhnya nih. Nah, coba ya kita lihat lagi yang E. Yang utuhnya, nah ini E nih. Sinilah yang E nih. Nah, free trade is only for developed countries so that the poor and developing countries suffer their economies, menderita dari perekonomian mereka. Enggak ya? Ya. Perdagangan bebas hanya untuk negara-negara maju sehingga negara miskin dan negara berkembang menderita ekonominya. Oh tidak, justru ingin memeratakan mereka. Tidak lagi free trade tapi freer trade yang lebih bebas lagi. Ada R-nya. Waktu SDGs kemarin. Jadi kalau yang begini free trade yang begini tadi kan is out of fashions. Tadi di awal ya. Out of fashions, ketinggalan zaman sudah deh. Nah, ini sudah ketinggalan zaman nih. Nah, ada yang terbaru yaitu freer. Nah, pakai R yang lebih.
freer trade, gitu kan ya. Nah, freer trade. Jadi perdagangan yang lebih bebas lagi katanya. Yang lebih bebas lagi. Jadi yang betul yang C. Ya. 2. Pertanyaan nomor 2 adalah, ini juga terpotong nih yang E-nya. Sebentar. Pertanyaan nomor 2 adalah, kita lihat di sini. Nah. E-nya Ibu ambil, pisah halaman dia. Oke. Nah, from this passage, we can assume that, kita dapat menduga bahwa, ya, asumsi kita, can assume, ya mirip-mirip dengan can hypothesize kadang-kadang ya, mirip-mirip saja sih. Ya. Dugaan, sangkaan, perkiraan, dan seterusnya. Kalau ada date, munculkan lagi, nak. Membiasakan diri saja kita, supaya rapih dalam kalimat itu. Subjek, predikat, objek. Tidak usah sampai objek, terlalu panjang, males, nggak usah. Boleh, subjek predikat saja. Di mana predikat ini nanti bisa bisa di, ya. Oke. Predikat A, are ya. Tidak ada kata kerja, karena great adalah kata sifat. Predikat B is not associated with, tidak dikaitkan dengan pasif ya. Predikat C has become, sudah menjadi, ya aktif ya, nggak ada been. Nah ini bentuk ketiga nih. Predikat D do not need, tidak perlu dilibatkan. Boleh mau lengkap predikatnya terus, tidak perlu dilibatkan. Yang E predikatnya has made, sudah membuat. Nah ini bentuk ketiga ya. Kalau ada dia been, dia pasif. Maka nomor 2 jawabannya adalah free trade yang tadi, jadi yang A ya. Free trade and mutually beneficial agreements. Jadi perjanjian keuntungan yang ya mutually itu kan mutualisme ya. Ada kata mutually ya. Saling gitu. Mutual itu saling menguntungkan. Jadi perjanjian yang saling menguntungkan, nah, itu yang akan terus dalam SDGs ini dibahas terus. Jangan hanya menguntungkan negara kaya saja. Negara berkembang dan negara miskin merasa dirugikan ya atas free trade ini. Tapi dilihat mutually beneficial agreements itu bagaimana gitu. Saling menguntungkan tidak? Kalau tidak saling menguntungkan nggak usah dilakukan free trade itu, gitu kan? Nah, kemudian ya jadi yang betul yang A. Free trade and mutually beneficial agreements are great trade opportunities. Kesempatan berdagang yang sangat luar biasa untuk negara-negara miskin, ya. Dan sudah diabaikan sebenarnya. Itu sudah diabaikan gitu ya. Ya. So far, ya. Yang B. Kemakmuran suatu negara tidak ada kaitannya dengan a country running free trade or not. Dulu kan sempat booming kan perdagangan bebas ini. Banyak negara-negara berhasil. Yang C, free trade between developing countries and developed countries sudah menjadi an international debate, sebuah debat internasional sejak 3 dekade yang lalu. Nggak ada tadi yang menyebutkan ya. More countries in Asian continent. Negara-negara miskin di benua Asia tidak perlu dilibatkan dalam perdagangan bebas karena sumber sumber dari manusianya sangat rendah. Berarti kan menyebutkan bahwa banyak yang kurang pandai di orang-orang di benua Asia, gitu kan? Nah, ya. Berikutnya, nah ini agak jarang ini. Titik-titik of free trade, the enactment. Nah, di situ ada kata the, berarti dia akan membentuk kata benda, ya. Nah, the enactment, maksud dari the enactment itu adalah pemberlakuan, ya. Nah, pemberlakuan ini maksudnya agak jarang ya kita pakai ini. Nah, kita ini saja ya, kosakata. Jadi the enactment, pemberlakuan. Perdagangan bebas sudah membuat negara miskin dan negara berkembang ya lebih mungkin akan mengalami krisis ekonomi. Nah, dugaan kita tetap yang atas ya. 2 alfa 3.
Pertanyaan nomor 3 adalah the paragraph preceding the passage most likely discusses. Kembali lagi precedingnya, berarti predikatnya adalah most likely discusses. Ini predikatnya. Most paling likely mungkin, discusses mendiskusikan. Berarti subjek dari kalimat soal ini adalah paragraf sebelum paragraf 1. Jadi paragraf preceding, sebelum paragraf 1. Preceding ini kan sama dengan before. Kira-kira apa sebelum paragraf 1? Ini kelihatannya kalimatnya panjang ya. Nah, dia berbentuk kalimat nih. Yuk kita cari predikatnya. Has become, sudah menjadi. Kemudian has been, yang B predikatnya, has been widely violated. Sudah dilanggar secara meluas. Pasif ya. Jadi yang pasif adalah yang B. Sudah violated, dilarang ya. Dilanggar ya. Ada kata violated, violence, melakukan kekerasan ya. Kalau kalimat di sini. Berarti dia berbentuk pasif ya. Ya. Dia dilanggar, sudah dilanggar secara luas ya oleh negara-negara maju. Predikat C adalah can be seen. Nah ini, ya, ya. Nah, dapat terlihat, dapat dilihat. Pasif ya. Ya. Predikat D adalah happens. Ya. Aktif ya. Predikat E adalah is still considered and implemented. Masih dipertimbangkan dan diimplementasikan. Masih dipertimbangkan dan diimplementasikan. Pasif juga ya. Nah, jadi nomor 3 jawabannya adalah yang elangnya. Ya. Jadi sebelumnya yang tadi ya. Jadi ini tadi paragraf 1. Nah, di sininya nih. Nah, ini P1 nih. Nah, berarti kalau ini paragraf 1, di atasnya ini kira-kira apa nih di atasnya? Gitu kan? Nah, free trade is still considered and implemented as a means of economic growth and prosperity of a country. Jadi perdagangan bebas itu. Nah, baru ke bawahnya tadi freer. Ya kan? Yang lebih bebas ya. Gitu kan? Ya, 3 elang 4. Pertanyaan nomor 4 adalah from paragraph 2. Dari paragraf kedua. Penulis bacaan, the author of the passage is trying to convey that. Ya. Sedang mencoba menyampaikan bahwa ya to state. Convey ini sama dengan state, sama saja. Bahwa munculkan lagi subjek predikat, nggak usah sampai objek, terlalu panjang, males ya. Nah, predikat A is not supported. Aktif atau pasif? Pasif ya. Tidak didukung. Ya. Is not bentuk ketiga. Predikat B dapat ya memberantas dengan sukses kemiskinan. Aktif ya. Ini aktif nih. Predikat C is merely intended. Hanya ditujukan. Pasif ya. Pasif ya. Hanya ditujukan. Merely means only. Is merely intended. Hanya ditujukan. Berarti intended bentuk ketiga. Are not provoked to do. Are not provoked boleh. Tidak diprovokasikan. Ini juga pasif. Predikat E adalah have been violated. Sudah dilanggar. Ini juga pasif. Nah, dominan pasif ya. Maka nomor 4 jawabannya adalah Bandung ya, paragraf kedua kan tadi menyebutkan 2 negara yang berpenduduk banyak, Cina dan India, which are the most populous countries in the world, can successfully eradicate poverty. Dia bisa meredam kemiskinan itu. Bahkan yang di Cina ya sudah zero ya, sudah diangkat 0. Itu maksudnya. Jadi ya membantu apa yang disampaikan oleh pemimpin-pemimpin dunia dalam SDGs di KTT G20 di Bali kemarin. Ya, jadi 2 negara tersebut. 4 Bandung. Nomor 5 nak. 5. Ya.
based on the reading text, which is not the list of priorities related to Sustainable Development Goals for 2030, berdasarkan teks, mana yang tidak merupakan daftar prioritas yang dikaitkan dengan tujuan perkembangan berkelanjutan. SDGs itu adalah tujuan perkembangan berkelanjutan. Ya, disingkat dia SDGs. Nah, jadi dia pakai istilah SDGs karena goalsnya banyak, pakai S. Nah, gitu kan? Mana yang tidak ya? Which is not the list of priorities. Maka nomor 5 jelas yang kita lihat. The eradication, memberantas, ya. Tingkat kematian bayi tadi ada ya. It's not ya. Ya, tadi ada ya. Oke. Tadi kan mortality ya. Kalau natality kelahiran ya. Nah, jadi memberantas atau menghentikan kematian pada bayi, infant, babies ya, saat dilahirkan. Ketersediaan proper school, sekolah-sekolah yang layak. Jangan sekolah sudah mau roboh, maka mengancam jiwa anak-anak yang belajar di sekolah itu. The elimination of conflict, ya, eliminasi, dihilangkan konflik, ya, tadi perang kan, ya, masuk. The encouragement of urban parks, masuk ya, oke. Maka yang tidak adalah elang. Tantangan to cooperation in commerce, tantangan-tantangan dalam bekerja sama dalam perdagangan. Ya, ini yang tidak disebutkan. Tantangannya apa? Ya kan nomor 5 ya. Commerce ini kan sama dengan trade. Ya, commerce itu kan sama dengan trade. Jadi e-commerce, perdagangan elektronik, ya e-trade, tapi dia seringnya dengan kata e-commerce. 5 elang. Berikutnya pertanyaan nomor 6 ya. All of the following statements adalah benar menurut bacaan, kecuali. Nah, berarti ini adalah 4 benar dan 1 itu salah. Ya, kecuali. Yuk. Predikat A, has dropped from. Sudah menurun dari. Predikat B, turns out. Ya. Apa maksud dari kata turns out? Meyakinkan bahwa perdagangan bebas. Di situ ada kata turns out. Yaitu maknanya adalah ternyata, merupakan ya. Turns out to be one of the world's best development policies. Predikat C, can increase, dapat meningkatkan. Ya. Nah. Aktif atau pasif? Aktif. Yang A aktif atau pasif? Aktif. Ini aktif nih. Yang B turns out juga aktif. Can increase juga aktif. Ya, sekarang yang D. Has been agreed. Sudah disetujui. Ini nah. Has been bentuk ketiga. Berarti ini adalah pasif. Has been agreed. Yang E. Predikatnya adalah has quadrupled. Nih. Sudah quadruple ini mesti ingat kalau dia doubled 2 kali lipat. Kalau quadruple itu adalah 4 ya. 4 kali lipat ya. Ya, 4 kali lipat quadrupled itu. Maka nomor 6 ya. Yang kecualinya adalah yang delta. Stopping recycling. Menghentikan mendaur ulang dari barang-barang bekas dalam perjanjian target dari SDGs sudah disetujui oleh banyak negara. Kok menghentikan? Meneruskan dong. Recycling justru sedang digalakkan. Recycling, reusing, ya enggak. Jadi yang salah adalah delta. Yang lain ada semua. Gitu ya. Coba diaktifkan dong yang D. Yang D itu kan pasif. Coba aktifkan. Many countries have agreed, gitu ya. Many countries have agreed stopping recycling of second-hand goods in SDGs target agreement. Jadi tinggal dibalik saja. Iya kan? Tinggal kita balik-balik saja. Yang D itu. Jadi kalau dia aktif,
Many countries banyak ya, have agreed stopping recycling the second-hand goods in the SDGs target agreement. Kalau yang C kita pasifkan berarti average income. Oh sorry, yang lengkap ini, kurang lengkap. Can increase and eradicate. Ada paralelnya nggak, lihat saya di bawahnya. Nah, jadi perdagangan di Korsel, Cina, dan Vietnam dapat meningkatkan penghasilan rata-rata dan memberantas kemiskinan secara signifikan. Itu benar. Tadi kan negara Korsel, Chili, Vietnam, masuk juga kan Vietnam ya. Oke. Nah, jadi naik. Ya, average income di negara-negara itu naik gitu. Kok bisa ya? Gitu kan? Nah, sekarang kita pasifkan. Ya, bisa nggak dipasifkan ini? Can average income? Oh, nggak bisa ya, karena dia ada paralel di situ ya. Oke. Jadi kalau satu-satu, average income can be increased and poverty be significantly eradicated. Itu bisa saja. Jadi kalimatnya jadi rancu. Ya, maka nomor 6 delta ya nak ya. Oke. Berikutnya pertanyaan. Oh, sekarang pindah. Teks, double text ini sepertinya ya. Apa ini? Ya. Ya. Double text. Double text, double text ya. Harus banyak minum nih dalam cuaca begini ya, udah mulai apa? Mau batuk nih, mau bersin. Ya, di sini kita menemukan double text lagi. Jadi ada komparasinya. Jadi ada perbandingannya teks tersebut. According to Cambridge Dictionary, menurut kamus Cambridge ini, flexing ya, tentang flexing ya. Flexing itu memamerkan kekayaan yang kemarin sempat viral ya, nah, sampai kasus ini sekitar 2 bulan ini rame di sosial media di Indonesia, flexing atau flaunting ya, ya pamer kekayaan. Nah, ini bahasa Indonesianya. Jadi tema yang akan diangkat ini adalah tentang flexing. Nah, makanya saya kemarin bingung apalagi nih temanya gitu ya, bosen kan. Nah, jadi tentang flexing. Is a way to exhibit. Exhibit itu memamerkan. Ya. Excessive pride, kebanggaan yang berlebihan. In one achievements or possessions, prestasinya. Especially in a manner likely to irritate others. Membuat orang lain itu iri, itu flexing. Jadi dia pamer kekayaannya. To exhibit. Eksesif, berlebihannya. Pride. Bangga dia. Kekayaan orang tuanya misalnya atau apalah ya. In one achievement, lain lagi kalau dia berprestasi dalam olahraga. Nah, itu bukan flexing. Ini yang dia tidak berprestasi apa-apa. Kok dia bangga gitu memamerkan kekayaannya itu. In one's achievements and possessions, especially in a manner likely to irritate others. Jadi perilaku dia yang mungkin dia ingin ya membuat orang itu iri hati kepada apa yang dia punya. The new practice of public officials in Indonesia showing off their lavish wealth. Nah, their lavish. Ada kata lavish, kalau wealth kan kekayaan ya, rich. Ada kata lavish. Nah, lavish ini kan yang mewah, luxurious ya. Mewah gitu. Ya, ada kata lavish, agak jarang ya pakai kata ini ya. Nah, biasanya kita menggunakan kata luxurious ya. Nah, kalau ini kan agak sering lah. Luxurious. Ya, ya, mewah. Lavish wealth on social media has driven a steer. Jadi sudah mengendalikan ya rasa dia ingin memamerkan tadi. Hal tersebut dipicu. Nah, ya, ini ada. Is triggered. Berarti pasif ya. Is triggered. Ini bentuk ketiga. Nah, by the arrest of Mario Dandi. Oh, yang kemarin penangkapan dia ya. Nah, the son of tax officer Rafael bla 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 ya, for assaulting a juvenile
on Februari, bla 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 bla. Ini agak sempat rame juga ya, kasus ini ya, hampir 2 bulan ya, lebih kurang lah, trending topik juga ini. Di situ ada kata juvenile, ya, juvenile ya, nah tulisannya. Itu sama saja dengan kata ya teenagers, juvenile ini. Ya jarang ya kita pakai ini. Ada seorang nah, remaja katanya ini, a juvenile. Ini bahasa ini ya, bahasa koran ya. Ini kan bahasa koran. Kalau di dalam, nah, jadi juvenile itu ya sama dengan teenager. Nah, sama saja, sama dengan teenager, sama dengan adolescence, sama. Ini remaja nih, adolescence. Ya, nah sama ya. Oke, sama dengan juvenile. Nah, juvenile. Nah ini ya. Oke, kalau adult beda lagi ya. Kalau adult itu orang dewasa. Nah, kalau adult ini mendekati older. Nah, ya atau elder people. Lanjut usia, lansia. In the following days, photos and videos showcasing Marius Levy's lifestyle, gaya hidup mewah dia yang ditontonkan, and his father rumored, ya sekian sekian sekian. Fortune surveys prompting inspection regarding the source of the funds, bla bla bla. Andi Pramono, head of customs, bla bla bla, whose family also flaunts his wealth, juga memamerkan kekayaannya. Nah, sama ya? Oke, itu sama saja isinya. Coba kita lihat agak turun sedikit, atau langsung ke teks yang kedua juga nggak apa-apa. Kalau dia memang ada, udah kita pegang tadi ya, bahwa tentang apa teksnya. Coba sedikit lagi lah. As such, Presiden Joko Widodo urged public officials. Nah, apalagi pegawai pemerintahan, ya, nah, public officials, pegawai pemerintahan yang melayani masyarakat tapi bergaya hidup mewah, not to flaunt their wealth at the cabinet plenary sessions in the state place. Bla bla. I urge you, do not flaunt, jangan pamerkan your authority or fortune, especially on Instagram and other social media, kata Presiden. That's very inappropriate, bureaucratic behavior. Ya, tidak sesuai dengan perilaku birokrasinya. Hard to eradicate, sulit katanya, memberantas. Ya, ada the founder of Asosiasi Influencer Indonesia, Weni, said the widespread availability. Jadi katanya, kata si Weni ini, ketersediaan yang meluas dari akses internet can reach a broader audience, becomes a primary factor that makes it challenging to eradicate flexing culture from general public. Ya, bisa juga sekarang kan akses internet sudah gampang, maka ya ini meluas, broader, dibaca orang di kota tapi dibaca orang di puncak gunung, di pesisir pantai dan seterusnya. Gitu ya. Kita lihat teks yang kedua. Nah, ya, teks yang kedua. Flaunting. Flaunting juga sama dengan flexing. Ya. Dua kata yang mirip, yang kata yang saling menggantikan. Sama saja. Mau istilah flaunting atau flexing. Ya. Nah, seperti ini. Ya. Berarti dia adalah sinonim. Flaunting wealth, seems, predikatnya adalah seems. Gitu kan? To be an obsession these days. Fueled in large part by the rich and instant gratifications of social media. Jadi karena dia mudah populer lewat sosial media apapun, dia akan mengalami flaunting tadi. Yang mulanya dia bukan siapa-siapa, sekarang dia menjadi siapa-siapa, agak terkenal misalnya. Gadgets juga low attention seekers, pencari perhatian. To post photos showing off sport cars, branded clothing, baju-baju yang berbrand mahal, and accessories, expensive holidays, dia berlibur ke tempat-tempat yang mahal, and out dining. Kalau dining itu kan adalah
makan malam, ya. Kalau haud di sini adalah haud ini bahasa ini ya, bahasa apa namanya? Nah, santapan yang mewah gitu ya. Jadi difoto nanti makanannya ya. Santapan yang mewah, haud dining ini ya. Jadi ya mewah saja ya yang dipamerkan dia tuh ya flauntingnya itu kemewahan terus. The more extravagant, nah their spending ya. Ini ada acara nih yang namanya dulu ya di TV itu ya, extravaganza, ada kan? Nah, jadi di sini ada kata extravagant. Maksud dari extravagant di sini adalah sesuatu yang negatif, yang apa ya? Cost ya, konsumtif ya. Oke. Jadi, nah ini kan, ekstravagan ini konsumtif dia, yang tidak dibeli duit, yang tidak diperlukan dia dibeli dia, itu konsumtif, maaf. Nah, ya konsumtif. Nah, seperti ini. Nah. Itu ekstravagan. Semakin konsumtif mereka menghabiskannya, the more the dazzle friends and followers. Ada kata dazzle. Nah, ini juga termasuk kata sifat ya. Kita teruskan, and this fits into a cycle of competitions to outdo one another. Jadi ini memanas-manasi temannya. Ya, ada kata dazzle di situ. Dazzle itu adalah yang apa ya? Apa ya? Mempesona gitu ya. Dazzle ini. Ya, enchanting ya. Kalau begitu. Ada kata dazzle. Nah, ini sama dengan enchanting. Ya, mempesona ya. Dengan dia tampil seperti itu. And this fits into a cycle of competitions to outdo one another. Amid ini di tengah ya. An avalanche of wealth. Jadi agak bahasa-bahasa ini ya. Bahasa jurnalis ya. Di situ ada kata avalanche. Avalanche. Agak jarang juga kita pakai. Ya kan ada kata avalanche. Nah, maksud dari avalanche ini apa ya? Salju yang longsor ya kalau kita artikannya sebenarnya ini. Jadi di tengah an avalanche of well-related scandals in the civil service, atau skandal yang tadi ya, yang Dandi tadi. Jadi seperti salju itu yang dia menurun gitu ya. Ya. Presiden Joko Widodo has stepped in and told officials. Itu ada kata, berarti stepped-nya itu adalah kata kerja bentuk ketiga, ya. Nah, stepped in, melangkah masuk ya, melangkah. And told officials and presumably their families. Nah, kalau ada LY termasuk kata keterangan ya. Nah, jadi seperti yang sebelumnya ya, jadi effectively yang ada LY itu disebut dengan kata keterangan. Dan dia akan menjelaskan kata kerja. Ya, nah, sini juga presumably itu agaknya ya, agaknya their families to stop showing off their wealth on social media. Really, he should have extended, ya, memperluas ya, the appeal to the whole country. The president remarks were targeted. Nah, berarti antara lain tadi sudah ada predikatnya ya. Should have extended ini. Kenyataannya enggak ya. Nah, ya. Seharusnya memperluas. Memperluas apa? Di situ ada kata appeal. Ya kan? Should have appealed. Nah, should have extended the appeal. Berarti ini adalah kata kerja. Ya. The appeal di situ. Ada kan? Oke. Sebentar. Ya. Ketertarikan ya. Ya. To the whole country. Ya. The president remarks ditargetkan. Nah, ini bentuk ketiga. At officials at the taxation directorate general. After nggak begitu penting ya berikutnya. Ya. Tadi ada should
have extended. Nah, ya kan? Nah, ini kan boleh kita pakai ought to. Ya kan? Ought to. Sorry, ada space-nya. Ya, ought to. Sama saja ini. Nah, have. Kita menggunakan have. Ini adalah kata kerja bentuk ketiga. Ya kan? Extended itu kan memperluas ya. Ada kata extended. Atau memperpanjang ya. Memperluas. Silakan saja. Should ought to have extended. Ya, the appeal tadi ya. Berarti ini kenyataannya kan tidak dia. Kenyataannya didn't extend. Ya, tidak kenyataannya. Faktanya ini didn't. Didn't extend. Karena ini termasuk kepada modus perfect. Jadi jangan lupa dibalik dia. Nah, ini yang ada pada induk kalimat tipe 3. Ya. Nah, modus perfect. Jangan lupa membalik. Seharusnya memperluas, kenyataannya enggak gitu. Gitu kan? Ya, coba saya ilustrasikan yang lain. Misalnya besok itu ya. Larinya ke modus perfect nih, kepikiran juga nih. Barusan. Misalnya kalian menemukan modus perfect nih di dalam kalimat. Sebenarnya dia ini yang induk kalimat tipe 3 itu yang pakai have itu. Ya, nah, tapi dia berdiri sendiri juga dia bisa. Misalnya begini, nah. Dia berdiri sendiri juga dia bisa. Misalnya begini. Misalnya begini ya. I could. I could have menyuruh. Ask him. Misalnya, I could have asked him to write this proposal. Tulis esai lah, biar tempatnya pas. Kapan? 2 hari yang lalu, misalnya. 2 days ago. Di sini kita predikatnya menggunakan modus perfect yang tadi. Nah, ini kan ciri-ciri dari tipe 3 ya. Kita hanya menggunakan have. Ini adalah modus kedua. Pakai have. Ini adalah kata kerja bentuk ketiga. Ya, saya dapat menyuruh dia menulis esai ini 2 hari yang lalu. Ternyata nyuruh tidak. Kenyataannya adalah, ya, fact-nya ini, aku nggak nyuruh dia. Nah, dibalikkan sama dengan kalimat pengandaian tipe 3 pada induk kalimat. I didn't ask. Nah, tinggal dibalik saja. Dibalik. Nah, to write sama saja ya. Nggak saya teruskan. Saya tidak menyuruh dia, ya, karena saya tidak menyuruh him. Berarti siapa yang menulis esai itu? Ya saya sendiri. Nggak jadi nyuruh dia. I wrote, gitu aja. I wrote, kita harus menggunakan kata kerja bentuk kedua. I wrote this essay, ya, oleh saya sendiri. By myself. Kapan? 2 days ago. Seperti ini. Ya. Jadi jangan lupa membalik itu. Siapa tahu besok larinya ke sini, disorot dia yang ini misalnya. Bukan ya? Jadi kalau dia negatif misalnya. We. Nah, we shouldn't. Nah, ini kan negatif. We shouldn't have permitted. We shouldn't have permitted the children. Nah, gitu kan? Kami seharusnya tidak mengizinkan anak-anak, nah, ya, to play, ya, to play near the river. Misalnya, ini kan contoh saja ya. Kemarin, ya, kemarin
yesterday. Di sini kita menemukan shouldn't have, permitted. Kita menggunakan have. Nah, ya shouldn't, not. Negatif. Ini adalah kata kerja bentuk ketiga. Maka positif dong. Faktanya. Positif. Kami seharusnya tidak mengizinkan. Kenyataannya kami mengizinkan. We permitted. Langsung aja. Ya. Nah, berarti ini adalah kata kerja bentuk kedua, ya nak ya. Nah, we permitted the children, sama saja ya. Nggak saya teruskan, sama saja. Nah, jadi membaliknya itu memang agak ada kekuatan sedikit. Ya, jangan lupa membalik-balik. Berlaku aktif pasif atau apapun. Berlaku seperti itu. Ya, itu yang flaunting. Ya, coba kita lihat pertanyaannya. Ya, ya. DE-nya Ibu ambil dulu. Iya, nggak lengkap karena dia nggak satu halaman ya, merubah ke PDF-nya. Nah, oke. Nah, sebentar. Ambil nomor. Harusnya. Ya, ambil minum dulu ya, nak ya. Which of the following themes is mainly discussed in both passages? Ya. Is mainly discussed. Yang terutama didiskusikan. Chiefly ya, terutama. Didiskusikan. Nah, ya, bentuk ketiga ini. Berarti di terutama. Tema berikut ini dari ABCDE mana yang terutama? Pasif. Didiskusikan. Ya, diskusikan. Nah, maka nomor 7 kita lihat. Panjang-panjang ya. Ya, kalimatnya ya. Predikat A has been approved. Pasif ya. Jadi, sudah disetujui. Predikat B, mana nih? From love ya. Iya, aktif ya. Predikat C, is ya. Predikat D is highly demanded. Sangat dituntut. Iya. Pasif ya. D ya. Opsi E has become. Bentuk ketiga. Ya. Maka nomor 7, kalian menjawab apa kemarin? Elang ya? Ya. Dari kedua bacaan ya, flexing of wealth has become a way of life for many Indonesians. Nah, jadi flexing of wealth has become a way of life. Banyak orang Indonesia. Kedua bacaan ya. Oke. Berikutnya, nomor 8. Nomor 8. Based on the information from both texts, which of the following dari informasi kedua bacaan tadi. Mana yang berikut ini will most, yang akan paling mungkin terjadi in the future, especially for Indonesian young generations. Nah, mana nih? Will, akan. Most, paling. Likely, mungkin terjadi di masa yang akan datang. Khususnya pada generasi muda Indonesia. K. Kita lihat. Ya. Predikat A adalah will trigger. Akan memicu. Predikat B, feel, merasakan. Predikat C, feel, merasakan. Predikat D,
is ya. Predikatnya. Predikat E, mana? Social media is the most appropriate place for them to show of their well because it is. Nggak ada ya predikatnya, langsung aja ya kepada yang bawahnya itu kan. Because social media is the most appropriate place for them is to show is dong. Sama saja tapi ya. Nomor 8, maka yang A ya. Ya. They will trigger a cycle of competition. Jadi ada siklus persaingan to beat each other because of their parents. Ya, dikarenakan kekayaan orang tuanya. Nah, because of ini sama dengan due to. Dikarenakan. 8 alpha. Dari kedua teksnya. Berikutnya, nomor 9. Pertanyaan nomor 9. The more extravagant, the more consumptive their spending. Belanja terus. Ya, the more extravagant, berarti extravaganza ini boros. Nggak hemat dia. The more they dazzle friends and followers, and this fits into a cycle of competition to outdo one another. Extravagant, jadi tadi nomor 9 adalah yang, oh ya, spendthrift ya, boros. B ya. Ya. Kalau generous nih dermawan. Ya. Dermawan. Kalau greedy rakus, serakah. Gitu ya. Nah, kalau irritating, nah, irritating di sini ya kita mengartikannya ya menjengkelkan juga bisa. Irritating ini. Ya. Kalau captivating. Captivating. Di sini kita mengartikan menawan kalau captivating ini. Kalau dia sebagai adjektif menawan. Generous dermawan, spendthrift tadi dia boros. Greedy itu. Nah, greedy. Ya. Bisa kita artikan tamak, rakus, serakah. Irritating ini menjengkelkan, captivating menawan. 9 Bandung. Berikutnya nomor 10. Which of the following best states the sentence in paragraph 1 in text 2? Nah, jadi kita ngitung dulu. Best restates kalimat pertama paragraf 1 teks 2. Nah, ini saya mencontohkan yang kemarin nih. Ya, paragraf pertama kalimat pertama dalam paragraf pertama pada teks 2. Berarti kalimatnya adalah, sekarang kita lihat. Kalimat pertama, paragraf pertama, gitu kan ya. Kembali lagi. Kalimat pertama, paragraf pertama, teks 2. Nah, kalimat pertama, paragraf pertama, teks 2. Berarti flaunting. Ini kan sampai tadi sosial media. Ya. Nah, sampai yang sosial media. Yang ini kan. Nah, ini yang kita angkat ke permukaan. Di mana ini? Kurang ke atas tadi ya. Menaruhnya. Nah, ini. Flaunting wealth seems to be an obsession these days, fueled in a large part by rich and instant gratification. Jadi dia ketenaran dapatnya itu instan dari sosial media. Maka nomor 10 mana? Ya kan? Itu kan kalimat yang itu enggak? Kalau menurut kalian. Tadi yang nomor 10 tadi ini. Ya kan? Kalimat yang menyatakan ya. Ya. Mana? Kayaknya nah, maka nomor 10 the first sentence in paragraph 1 in text 2. Nah, kita nggak ngitung gitu ya. Lain kalau dia di underline ya. Kalau dia di garis lain ya, ya. Nah, jadi nomor 10 jawabannya adalah mana nih? Yang sama dengan yang tadi ini. Oke, predikat A. Nah, dijadikan begitu aja supaya menyempit dia. Menjanjikan.
Predikat B, is, to find, adalah untuk menemukan. Predikat C, is considered, dipertimbangkan, pasif ya. Predikat D, ya, is ya. Predikat E, is obtained from, diperoleh dari. Nah, maka nomor 10 yang C ya. Ya. Sosial media ya dipertimbangkan oleh orang kaya sebagai platform yang tepat, tempat yang tepat itu. Untuk show off dia, pamer kekayaannya. Oleh karena itu, it is easily and widely known. Jadi, kenal mudah dan meluas oleh publik. Lewat sosial media. Gitu kan? Nah, itu. Ya kalau nggak ada sosial media, dia nggak bisa juga dong pamer. Dari mana kita tahu ya? Ya kan? Nah, jadi dari dulu memang orang sudah ada flexing, flaunting ini sudah ada. Cuman kan tidak seramai sekarang gara-gara ada sosial media begitu. Ya. Jadi dengan adanya sosial media memang merebak semua itu gitu. Keluar semua itu mereka pamer itu dipertontonkan dan orang menonton gitu ya. Itu maksudnya. Nomor 11. Based on the both passages, kedua bacaan, which of the following statement shows the author's positive attitude, sikap positif penulis toward wealth, terhadap kekayaan yang dimiliki oleh public officials in our country. Public official ini pegawai, pekerja yang bekerja di pemerintahan atau ASN atau PNS gitu ya. Itu disebut dengan public officials. Apa kata teks ini tadi? Si ayahnya si Dandi tadi kan, seorang public officials bekerja di kantor pajak, melayani orang gitu ya. Harusnya kan jangan seperti itu dong. Nah, itu maksudnya. Maka ya predikat dari A adalah had better perform. Had better perform. Predikat B adalah ought to be exhibited. Pasif ya. Predikat C adalah is. Predikat D adalah is hard to convince, sulit meyakinkan. Predikat E adalah is no doubt, tidak ada keraguan lagi. Dari kedua bacaan ya, ada kata both passages di sini. Maka nomor 11 jawabannya adalah alpha ya. Yang A ya. Public officials Indonesia who have achieved high achievements and obtained great prosperity. Nah, jadi pegawai-pegawai pemerintahan di Indonesia tadi yang memperoleh prestasi yang tinggi dan mendapatkan kemakmuran yang luar biasa, had better, lebih baik menampilkan hidup sederhana. Had better sama dengan should atau ought to. Ya. 11 alpha. Berikutnya, nomor 12. Kok nggak pindah dia? Ya. Based on the information from text 1, what is the chief factor, faktor utama, yang berkontribusi to wipe out flexing culture from the general public in our country? Di situ ada kata wipe out, wiper. Nah, ada kata wipe out. Wipe out itu adalah memusnahkan budaya flexing ini. Bagaimana nih menghilangkan budaya flexing ini in our country? Dari teks 1 ini ya. Oh, dari teks 1 saja. Ini teks 1 saja, nak, bukan both passages. Maka nomor 12 jelas yang D ya. Ya. Ketersediaan tadi ya. The widespread availability of internet access that can reach a broader audience. Jadi ketersediaan yang meluas dari akses internet itu yang memicu gitu ya. Faktor utamanya. Bukan yang lain. Tadi ada di teks 1. 12 delta. Berikutnya. Nomor 13. Oh, sudah berganti ini. Sudah berganti teks. Kita lihat teksnya tentang apa ini. Nomor teks yang berikutnya. Ya minimal atasnya saja. Ya. Minimal atasnya saja. Setelah. Sini ya. Oke, agak tengah. 1 in 10 early deaths. 1 dari 10 kematian dini ya, kematian lebih awal. Predikatnya adalah
dapat dicegah, could be prevented. Pasif ya. Predikat ya dapat dicegah. If everyone engage in a small amount of daily exercise, jika orang itu ya terlibat olahraga harian yang ringan, seperti brisk, ya, 10-minute walk, berjalan kaki selama 11 menit. Di situ ada kata brisk, ya. Brisk itu adalah cepat ya. Brisk itu kan swift, quick, ya cepat, fast. Tapi cepat, jalan cepat selama 11 menit. Ini large study, penelitian besar juga ini, penelitian juga. Physical activity, kegiatan fisik is known. Nah, jadi tadi disarankan jalan kaki, jalan cepat ya. Jalan cepat selama 11 menit. To reduce the risk of heart disease, mengurangi resiko penyakit jantung, kanker, and other leading causes of death. Dan yang lainnya yang berpeluang kepada kematian. But exactly how much is needed? An impact has been unclear. Nah, tapi dampaknya memang belum juga terlihat katanya ya. Bagus sih bagus, tapi belum terlihat juga dampaknya. So an international team of researchers pulled together the result of blah 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 to create one of the larger reviews conducted on the subject. Mereka menghitung that around 1 in 6 early deaths, 1 dari 6 kematian dini itu would have been prevented if everyone in the studies had at least 150 menit seminggu dia melakukan moderate intensity physical activity, kegiatan fisik yang ringan. Moderate itu ringan. Ada kata moderate, ya. Light, boleh light, mild. Nah, ini kan olahraga ringan ini. Beda kalau bertinju, beda kan? Kalau olahraga berat, gulat dan seterusnya. Gitu ya. Which is the level recommended by Britain's National Health Service. Nah, but even half that amount, 75 minutes a week, ya, atau kurang dari 11 menit per hari, could prevent 1 in 10 of those deaths. Kalau dia membandingkannya pakai menit ya. Coba kita lihat pertanyaannya. Akan seperti apa? Ya. Nanti baru ya. Kalau yang tidak relevannya ya. Oke. Kita lihat dulu pertanyaan nomor 13. Ya, nah ini pertanyaan nomor 13 nih. Oke. Based on the information from the passage, it can be inferred. Dapat disimpulkan. Inferred ini sama dengan concluded. Concluded. Predikat pasif ya. Disimpulkan. Ya, bentuk ketiga bahwa maka jelas nomor 13 ya is related to, dikaitkan dengan, has no, tidak mempunyai, is considered, dipertimbangkan, can have, dapat mempunyai, could prevent, dapat mencegah. Maka nomor 13 yang elang ya. Sorry, bukan could prevent, reveals, nggak lihat saya tadi. Ya, maaf. Predikatnya bukan di sini. Bukan could. Nah, ini kan ada did close-nya, nggak lihat did close-nya. Yaitu predikatnya adalah reveals, mengungkapkan. Penelitian mengungkapkan bahwa 10-minute daily walk could prevent 1 in 10 early deaths. Ya, oke. Ya memang di sini harusnya ada brisk ya. Cepatnya itu ya. Nah, tapi di bawah-bawahnya nggak mendukung juga dia, ya nggak menyebutkan juga ya. Kenapa bukan yang D, Bu? Dari Raymond ya. Oke. Raymond yang ruang 2 ya. Regular morning walks can have a positive impact on one's body health. Oke. Kenapa tidak yang D gitu ya? Regular morning walks can have a positive impact on one's body health. Oke. Kalau kita memilih yang D, Raymond, kesehatan badannya badan yang mana nih? Ya enggak? Padahal tadi dia hanya menyinggung kardiovaskular, ya enggak? Dan seterusnya tadi. Ya kan? Berarti ini sepertinya body yang mana gitu pada tubuh manusia.
Itu agak meluas tuh. On one's body's health. Bodies yang mana? Sementara kan tadi dia hanya kardio ya, kardiovaskular jantung dan seterusnya ya. Nah, jadi tidak yang D, itu lemah gitu maksudnya, Raymond. Ya, oke. Oh banyak yang D berarti ya. Ya, jadi jawabannya adalah penelitian mengungkapkan bahwa 10-minute daily walk could prevent satu dari 10 kematian dini itu bisa dicegah dengan melakukan, nah ini adalah penelitian gitu. Ya, oke bagus. 13 Elang, gitu Raymond ya. Oke. Berikutnya, nomor 14. Ya, nomor 14. In the passage, there are statements like this. Physical activity is known to reduce the risk. Nah, yang tadi ini Raymond. Jadi harusnya jantung saja, cancer, dan yang lainnya. Jantung lah terutama ya. Nah, but exactly how much is needed to have an impact has been unclear. Dampaknya juga nggak jelas katanya. Di sini dia andaikan, if physical activity dibuktikan, berarti tipe 2 ya. Ya kan? Di sini ada were proved. Pasif ya. Nah, setiap ada were, berarti ini adalah kalimat pengandaian tipe 2. Nah, kalau tipe 2 tidak pakai have ya. Pada induk kalimatnya. Jadi ini anak nih. Yang ada if-nya itu anak. Tipe 2. Jadi if anak tipe 2. Itu ada were proved. Pasif ya. Nah, berarti yang DE nggak mungkin ya. 14. DE nggak mungkin. Nah, jadi antara A, B, C. Nah, kita lihat. Mengurangi resiko cardiovascular disease, cancer, ya. Many people eat regularly. Jadi banyak orang akan mempertimbangkan dan melakukan itu. 14 cacing ya. Oke. Positif ya. Oke, ya. Jadi itu adalah tipe 2. Biasanya tipe 3 ya. Bosen, maka dibuatlah dengan tipe 2. Ya, Ibu ambil lagi satu lagi. Ini kita lihat dulu. Mana kalimat yang tidak relevan? Untuk nomor 15. Tadi yang italic ya. Nah, yang ini. Yang dari Soren Bridge. Ya kan? Yang dari Soren Bridge. Nah, maka yang tidak relevan, traveling using bicycle can support government program to support zero emission. Nggak perlu ya ini ya. Ini nyambung ya. Soren Bridge adalah seorang all you need to do is find a little bit more than and you don't have to go to the gym. Nggak perlu lagi pergi ke tempat pusat kebugaran. He suggested, ini Soren ya. People try getting off and then bus stop bla bla bla. Traveling using bicycle can support government program. Larinya ke emisi zero emission enggak ya? Kurang ke situ larinya ya. Berarti 15 adalah elang ya. Berikutnya nomor 16. Ada pertanyaan lagi? Sebentar, Ibu downstep dulu ya. Ada pertanyaan lagi? Baik, Bu, terima kasih. Ini Gabriel. Permisi, Bu, tadi termasuk verb kedua karena ditandai dengan kata were kah? Oke. Betul sekali, Gabriel. Tipe 2 itu kan ada were, ciri khasnya. Kan dia tidak boleh menggunakan was. Jadi, if I were invited by Gabriel, jika aku diundang, if I were invited. If Indonesia were a rich country, itu tipe 2. Jadi semuanya pakai were. Tidak boleh menggunakan was. Ya, Gabriel ya. Jadi betul. Mana nih kursornya? Dengan adanya were itu menandakan dia jelas dia adalah tipe 2. Kalau dia tipe 3 berarti if physical activity had been proved. Kalau dia tipe ke-3. Ya, had been proved. Ada were itu jelas dan pasti dia merupakan tipe 2. Begitu. Ya, Gabriel. Ya. Which of the following evidence issues ide yang salah dari penulis? Ya, ide yang salah dari penulis. Oke. Predikat A, killed. Nah, predikat B, recommends. Ya. Predikat C, noted ya, mencatat. Predikat D, have examined. Sudah meneliti ya. Oke, mengamati boleh, memeriksa, meneliti dan seterusnya. Predikat E, can become. Dapat menjadi. Maka nomor 16 jawabannya adalah Bandung ya. Yang salah ya.
Soren Bridge strongly recommends us to go to fitness center to acquire healthy body. Justru jangan lagi ke tempat nge-gym dong, katanya ya. Sebaliknya ya. Oke, jadi yang salah ya. Ya, jadi 16 adalah yang B ya. Oke. Pada kalimat yang kedua atau ketiga yang tadi ya, balik lagi ke yang italic. Ya, ada pertanyaan lagi nih. Apabila menggunakan was dia tipe berapa ya, Bu? Oke. Kalau dalam kalimat pengandaian, nah, untuk yang was itu tidak digunakan, Gabriel. Jadi kalau ada kalimat misalnya dia pada tipe 2, nah otomatis was itu dia tidak dimunculkan karena bukan untuk mengandaikan. Jadi misalnya begini, if I were. Nah, pada I itu satu ya. Kita tidak menggunakan was, kita pakai were semuanya. If I were in Bandung, nah I could. Nah, I could meet, nah, meet ya. I could meet her. Nah, gitu kan? Nah, kita harus menggunakan were. Sementara was ini tidak dipakai sama sekali, ya. Nah, ini si induknya. Modal 2, 1 Gabriel. Nah, kenyataannya kan I am not, ya. I am not in Bandung, so I cannot, ya. Nah, I can't meet. Nah, meet her. Jadi tinggal dibalik-balik saja. Kalau ini dirubah menjadi tipe ketiga, jadi was tidak digunakan Gabriel. Gugur dia, nggak dipakai. Kecuali dalam kalimat past tense biasa. Was itu pasangan were. Ya. Nah, kalau dia kalimat pengandaian dia tidak dipakai. Ya, disimpan dulu dia. Semuanya pakai were. If I were, if Indonesia were, ya, if SSC were, if they were, if mother were, semuanya pakai were. Ya, oke. Nah, kalau dia tipe ketiga, if I had been in Bandung, I could have met her. Rubah ke tipe 3. If I had been in Bandung, I could have met her. Kenyataannya, I was not in Bandung, so I couldn't meet her. Nah, seperti itu. Ya, jadi pertanyaan Gabriel, was itu digunakan di mana? Untuk dalam kalimat pengandaian, ya. Nah, was itu tidak digunakan. Jadi dia disimpan dulu, ya. Maka nomor 16 adalah yang Bandung tadi, ya, mengulang yang tadi, ya. Berikutnya pertanyaan nomor 17, ya. Nah, ada gambar nih. Pencegahan serangan jantung. Ada nih gambar-gambar health diet, makan yang sehat, avoid alcohol, menghindari alkohol, lose weight, dan seterusnya ada di situ. Based on the infographic, we can learn that heart attack patients. Nah, berarti yang kita cari bagian apa di opsi? Nah, ini kan ada that. Nah, berarti pasien serangan jantung. Ah, ini subjek. Nah, yang kita cari adalah predikat. Ya, nah, berarti langsung di sini predikat. Had, better, evade, nah, sleep, nah, can do, nah, have to, disregard, dan ignore. Ya enggak? Di situ ada kata evade ya. Nah, evade itu ya sama saja kalau kita artikan menghindari ya, avoid ya. Maka nomor 17 adalah alfa ya. Sengaja saya tidak menggunakan kata yang lazim ya. Saya menggunakan kata yang jarang ya. Jadi had better, lebih baik menghindari minuman beralkohol ya kan ya. Nah, oke, had better di sini sama dengan apa? Masih ingat? Sama dengan should. Seharusnya. Dan sama dengan apa sayangku? Sama dengan ought to. Jadi evade sama dengan avoid. Evade itu sama dengan avoid ya. Menghindari ya. 17 alfa. Berikutnya. Nah, teks tentang plastik lagi. Agak sering sih tentang plastik ya. Tapi teksnya lain-lain ya. Tapi plastiknya 5 plastik agak sering. Ya, plastic waste. Nah, plastic waste is the global scourge. Itu ada kata scourge. Nah, ya. Scourge. Nah, ya. Ya, hal yang mengglobal ya, sesuatu yang isu yang mengglobal kita jelas, isu problem boleh. Namun it represents ya. It represents mewakili an enormous economic opportunity if it can be transformed into high quality recycled feedstock. Nowhere is this more apparent than in ASEAN, where because per capita consumption is growing.
plastic waste is now a significant challenge and municipal waste management remains unable to cope. Terkait bagaimana nih permasalahan limbah plastik nih, kan ya? Coba kita langsung lihat pertanyaannya ya, waktu tinggal 1 menit lagi ya. Nanti kita balik lagi ke teksnya kalau dibutuhkan. Nah, dia menyebut di paragraf kedua di negara Thailand tuh ya, per tahun ya menghabiskan sekian dananya ya untuk merecycle plastik tadi. 18. Apa kalian jawab kemarin ya? The paragraph following, berarti yang berikutnya. Ya. Berarti yang berikutnya setelah paragraf terakhir. Nah, ini predikatnya paling mungkin mendiskusikan ini ya. Oke. Maka nomor 18 adalah yang B. A great and wide open opportunity, diberikan. Jadi kita lihat ya, paragraf terakhirnya adalah dari kata the government could over, dapat menawarkan pajak ya, yang menguntungkan for companies, untuk perusahaan-perusahaan katanya, dan seterusnya. Nah, maka kita memilih the great and wide open opportunity diberikan to diligent collectors of plastic waste by acquiring special training from government to know recycling process. Yang berikutnya ya, Ya. 18 Bandung. Ya. Berikutnya nomor 19. 19 ya. The author would apparently agree that the phenomenon of plastic waste, limbah plastik dengan mendaur ulang. Maka 19 yang mana nih? Kalian menjawab apa kemarin? 19. Apakah mental disorder and flaunting wealth, ecosystem damage, extinct species, global warming dengan climate change, carbon footprint dengan reducing use of the fossil fuels, atau severe drought? And severe drought itu adalah musim kemarau yang parah ya. Severe drought, kemarau yang tanahnya itu sampai terbelah-belah, itu nama severe drought. And predicting natural disaster, maka 19 delta ya. Jejak karbon bisa mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Ya. Jadi carbon footprint ya, dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Ya. Ya kan nggak ada yang lain ya. Mental disorder, floating wealth tidak. Ecosystem damage, extinct species, kerusakan ekosistem, ya. Extinct species, carbon footprint dengan pengurangan penggunaan bahan bakar. Oke. Jadi untuk mengurangi CFC pada AC, kurangi dong bahan bakar fosilnya. Untuk mengurangi carbon footprint, kurangi dong barbecue partinya misalnya ya. Oke. Jadi nomor 19 adalah delta. Tadinya ke sana ya. Oke. Nomor 20. Based on the text, it can be hypothesized that, dapat dihipotesiskan. Nah, ini. Ya, pasif ya, can be bentuk ketiga. Nah, ini adalah D. Bahwa jelas 20 yang C ya. Mana predikatnya? Yang A, must help. Yang B, is too close. Yang D, ought to embrace and find. Yang C, are not interested in processing. Boleh, lengkap ya. Yang D, predikatnya adalah has been internationally debated. Sudah diperdebatkan secara internasional. Jadi yang C ya, dugaan kita. Pemerintahan di negara ASEAN seharusnya, tadi kan Thailand dan seterusnya, ya di paragraf keduanya agak turun kelihatan kok itu dengan negara ASEAN. Embrace and find, ada kata embrace and find a solution of plastic waste issues. Ya. Di situ ada kata embrace. Nah, embrace ini berarti kita mengerti merangkul ya, merangkul negara-negara anggota ASEAN dan menemukan solusinya. Jadi secara bersama-sama. Maka nomor 20 adalah cacing. Nah, jadi ada pada TO yang kali ini saya menggunakan kosakata yang agak jarang ya saya pakai. Tadi kata evade itu kan agak jarang ya. Nah, jadi tujuannya untuk bagaimana seandainya nanti kita menemukan kosakata yang jarang kita pakai sih sebenarnya ke arah sana. Ya, silakan ada mau pertanyaan? Ada yang mau bertanya silakan.
Barangkali ada pertanyaan. Ya, jadi kemungkinan ini teksnya sekitar 2 atau 3 teks lah, 3 teks katanya ya. Dan waktunya juga banyak untuk kita berpikir, jadi jangan tergesa-gesa nanti dalam menjawab. Jadi satu orang itu kebagian 2 atau 3 soal. Ya ya, oke. Zia nanya Zia, kalau ini ada rekamannya Bu? Oh ada Zia. Nanti bisa minta ke Pak Kus ya. Ya bisa diminta rekamannya. Oke, gitu Zia ya. Ada lagi yang bertanya? Oke. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Ya sebenarnya karena temanya ini kan diulang-ulang terus ya, tentang limbah plastik itu ada beberapa kali di buku juga agak sering gitu. Jadi teksnya nggak lari jauh-jauh sih kalau menurut saya ya. Kemudian tentang lingkungan, ekologi, ekosistem dan seterusnya ya sebenarnya ya sudah kita pahami lah baca-bacaan tersebut nanti akan relate dengan sendirinya. Jadi kalau tentang global warming atau climate change atau apapun lah itu kan sudah terbiasa. Nah, jadi kebaca lah oleh kita tuh kebaca. Jadi mungkin lah nggak akan ada hal-hal yang baru ya karena seputar natural phenomena ataupun natural disaster seperti itu yang akan diangkat ke permukaan. Padahal oke, bukan padahal mungkin teks-teks yang baru terkait kepada SDGs tadi ya. Sustainable Development Goals itu nah apa saja kesepakatan-kesepakatan yang dibuat di KTT G20 kemarin di Bali yang diangkat ke permukaan tuh apa saja. Nah, itu juga sempat dikeluarkan juga di soal-soal tryout gitu ya. Iya. Mungkin untuk dalam minggu ini walaupun yang mengikuti ujian gelombang 1 masih ada beberapa hari ya untuk mempersiapkan kalian ya. Jadi tidak usah khawatir, kita masih terus memantau soal-soal begitu ya dan apa ya mengamati teks yang dominan ya. What does the text tell us about-nya itu agak digali ke arah mana seperti itu ya. Oke, karena waktu sudah melebihi jam 21 ya nak ya, kalian mau istirahat juga besok supaya fresh kembali, baik yang belajar online maupun yang belajar tatap muka di LBB SSC Bandung di Jalan Flores ya nak ya. Ibu cukupkan, mohon maaf lahir dan batin bila ada salah kata menyampaikan kosakata yang kurang berkenan. Nah, Ibu mohon maaf ya. Nanti kita ketemu lagi di Senin yang akan datang. Oke ya nak ya. Oke, thank you Salsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Istirahat semuanya. Bye bye. Oke. Ya, boleh live room silakan. Ya, oke Zia, silakan gitu ya.